Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021 kita bisa bertemu kembali meskipun masih melalui YouTube juga Ndoho TV. Lah anak-anak, mari kita bersama-sama memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Baik anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan dengan mengucap selamat pagi Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ayo sayang, kita berdoa untuk doa pembukaan. Baik, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini. Anak-anakmu sekolah minggu GKI Kediri boleh bersama-sama mengikuti kebaktian melalui YouTube. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua, supaya kami bisa sungguh-sungguh, kami bisa memuji nama Tuhan dengan baik, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya anak-anak, kita itu sangat disayang Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati menggunakan apa? Tangan kita, kaki kita, mulut kita. Karena Tuhan memberi tangan, memberi kaki, memberi mulut hanya untuk kemuliaannya. Oleh karena itu anak-anak, ayo sekarang kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan nyanyian. Gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati gunakan tubuhmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua. Oleh karena itu sayang, kita akan memuji nama Tuhan dengan mengucap syukur. Karena Tuhan sudah memberkati mama papa kita,
anak-anak sehingga bisa mengikuti kebaktian, bisa hidup karena kasih Tuhan pada anak-anak. Sambil memberikan persembahan, kita memuji nama Tuhan. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita anak-anak, kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh mengucap syukur atas kasih Tuhan buat mama papa kami dan berkat-berkat buat kami semua. Biarlah Tuhan persembahan ini berguna untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang selalu bersyukur, selalu setia dan selalu taat pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Tuhan memperlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga kiranya Roh Kudus sendiri menolong hamba-Mu juga anak-anak yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga mereka boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, coba kalian perhatikan video berikut ini. Namun usaha kepolisian tersebut dibalas dengan lemparan batu dari mahasiswa. Dalam kericuan ini, satu unit kendaraan bermotor milik patroli bermotor Satuan Sabara Polres Palu dibakar massa. Selain itu, aparat kepolisian juga... Nah, apa yang kalian perhatikan di video tadi? Tadi ada dua video ya anak-anak ya. Tentang apa video tadi? Ya benar, itu tadi video tentang orang demo. Yang pertama tadi kalian lihat ya, demonya tertib ya.
nggak ada huru-haranya. Tapi yang kedua, demonya gimana anak-anak? Menakutkan ya. Banyak sekali ban dibakar, lempar-lemparan batu. Ngeri ya anak-anak ya. Kalau demonya sudah nggak tertib begitu, rusuh seperti itu, tentu juga membuat sekitarnya menjadi takut anak-anak. Suasana kota menjadi mencekam. Bahkan kadang-kadang ada jam malamnya. Menakutkan ya kalau demonya itu tidak terkendali dan menjadi kacau. Nah anak-anak, sebenarnya demo itu apa toh ya? Demo itu sebenarnya salah satu cara untuk menyampaikan pendapat kepada institusi yang lebih besar. Nah, itu juga dilindungi oleh undang-undang, asal semua dilakukan dengan cara yang baik, yang tertib. Mengemukakan pendapat itu boleh-boleh saja, tetapi dengan cara yang benar. Nah anak-anak, tahukah anak-anak bahwa di Alkitab kita juga tertulis pernah ada demo yang kacau loh. Demo yang kacau balau. Di mana itu ya? Ada yang tahu? Ya, kita akan cari tahu jawabnya. Kita akan baca dalam Kisah Rasul 19 ayat 21 hingga 40. Bu Hana akan bacakan untuk kalian. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian, daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu.
Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi Artemis dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi, hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah anak-anak, dari bacaan Alkitab kita jadi tahu ya, di mana sih demo yang huru-hara, kacau balau terjadi yang ditulis di Alkitab seperti yang Bu Hana tanya tadi? Jawabnya di kota apa? Ya, anak-anak pinter semua. Di kota Efesus. Siapa tokohnya yang membuat huru-hara? Ya, Demetrius. Nah, dari bacaan tadi kita tahu, setelah Pak Paulus dan rekan-rekannya memberitakan Injil di kota Efesus, terjadilah kebangunan rohani yang besar-besaran di kota Efesus. Mereka menjadi percaya pada jalan Tuhan, jalan kebenaran yang dibawa oleh Pak Paulus, membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Dari situ mereka akhirnya tahu bahwa patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia itu bukanlah dewa. Nah, akibatnya apa anak-anak? Akibatnya Pak Demetrius yang usahanya adalah membuat patung dari perak, terutama patung Dewi Artemis, menjadi berkurang pendapatannya. Inilah yang membuat Pak Demetrius menjadi marah, menjadi ada rasa benci dengan Pak Paulus dan teman-temannya karena penghasilannya berkurang. Nah, dari sini, dari hati yang penuh kebencian inilah akhirnya Pak Demetrius menghasut, mengajak karyawan-karyawannya, mengajak pekerja-pekerjanya, juga orang-orang Efesus dihasut semua. Dikatakan bahwa Pak Paulus sudah menghasut orang Efesus dan orang-orang di Asia untuk tidak menyembah lagi pada Dewi Artemis. Nah anak-anak, dari hati yang penuh kebencian ini, Pak Demetrius menghasut para pekerja-pekerjanya, juga penduduk kota Efesus untuk melawan Pak Paulus. Nah anak-anak, akhirnya karena orang-orang Efesus ini dipicu oleh Dewi Artemis, mereka merasa membela Artemis, mereka bersemangat membela jalan yang salah. Nah, amarah mereka meluap-luap. Anak-anak, ketika ada semangat tetapi tidak ada akal budi, akibatnya apa? Mereka tidak berpikir panjang. Yang ada di mereka hanyalah emosi, hanyalah amarah. Nah anak-anak, mereka terjadi huru-hara, mereka teriak-teriak tidak karuan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-29 anak-anak,
Dan juga sampai ke 32 dikatakan bahwa banyak orang itu hanya ikut-ikutan. Mereka nggak tahu sebenarnya apa yang harus diperjuangkan. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Banyak orang-orang ini tidak ngerti apa yang sebenarnya diusulkan, apa yang sebenarnya dinyatakan. Tapi mereka hanya ikut-ikutan dan membuat kacau balau. Nah anak-anak, kekacauan ini terjadi lama sehingga membuat kota menjadi ribut dan huru-hara. Untunglah anak-anak, ada seorang panitera kota yang datang. Dia dengan wibawa dan bijaksananya, dia datang menemui para pendemo itu anak-anak. Dan Pak Panitera ini mengingatkan pada mereka tentang bagaimana mentaati peraturan. Karena dengan demo huru-hara seperti itu, mereka bisa ditangkap oleh bangsa Romawi. Karena pada waktu itu pemerintahannya dikendalikan oleh pemerintahan Romawi. Kalau kalian ada yang tidak setuju atau punya usulan, kalian bisa menyatakan ke Pak Gubernur, kata Pak Panitera. Diselesaikan dengan sidang yang sah, bukan seperti ini. Terjadi kekacauan. Kalau kacau begini, kalian bisa ditangkap oleh bangsa Romawi, oleh pemerintah Romawi. Nah akhirnya anak-anak, Pak Panitera ini berhasil meredakan demo yang huru-hara ini. Dan akhirnya mereka pun membubarkan diri. Nah anak-anak, dari cerita ini apa sih yang bisa kita ambil hikmatnya? Yang pertama anak-anak, ternyata kebencian dalam hati seseorang itu menimbulkan pertengkaran. Ya, ingat Amsal 10 ayat 12. Kebencian dalam hati seseorang menjadi pemicu pertengkaran. Yang kedua, orang kalau sudah dikuasai oleh emosi, maka akal budinya menjadi tumpul, yang dikedepankan hanya amarah. Nah, jagalah hati kalian dengan penuh kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Hati-hati pula dengan lidah. Bagaimana Demetrius ini bisa mempengaruhi orang-orang? Dengan lidahnya. Lidah dusta, lidah yang mengatakan hal yang tidak benar, lidah yang bicara didasari dengan kebencian akan menimbulkan kalimat-kalimat dan kata-kata yang negatif. Dia menghasut banyak orang untuk memusuhi Pak Paulus. Dan akibatnya terjadi huru-hara. Hati-hati anak-anak dengan lidah kalian. Walaupun kecil, lidah bisa mengobarkan kebencian, bisa mengobarkan perkara yang besar. Anak-anak, dari cerita ini pula anak-anak bisa tahu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga tingkah laku kita. Marilah kita menjadi anak-anak pembawa damai, bukan pembawa masalah. Ketika kita ada di dalam suatu tempat, biarlah kita menjadi pembawa damai yang menyejukkan. Bukan kalau kita datang malah terjadi huru-hara. Dengan apa? Melalui mulut kita. Nah, anak-anak, janganlah kita menyimpan rasa benci. Karena setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Ingat ya, jangan simpan rasa benci. Yang kedua, sebagai anak-anak Allah, hendaklah kita menjadi pembawa damai. Seperti dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana Bu caranya menjadi pembawa damai? Nah, bagaimana anak-anak caranya? Menjadi pembawa damai otomatis satu syaratnya, kita mengenal Tuhan dulu. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, Roh Tuhan ada di dalam hati kita, maka Ia akan memimpin kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak pembawa damai.
kita jaga mulut kita, jagalah lidahmu. Supaya apa? Perkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Yang kedua, jagalah sikapmu. Biarlah kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi sesama kita. Nah anak-anak, biarlah melalui firman ini kita kembali diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak pembawa damai. Kita akan ulangi ayat nats kita yang diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Anak-anak, kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak pembawa damai. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami bisa membawa kedamaian di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami naikkan segala syukur kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya anak-anak, begitulah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh guru sekolah minggu GKI Kediri. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan bagi anak-anak. Baiklah anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan lagu Aku Anak Terang. Hendaklah kita menjadi terang-terang di dunia ini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Baik anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita di dalam doa penutup. Ayo semua tangannya dilipat sayang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bila pada pagi hari ini kami sudah boleh mengikuti kebaktian. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami nyanyikan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Boleh menjadi persembahan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu GKI Kediri. Tuhan Yesus berkati mama papa kami, keluarga kami, guru kami, teman kami, dan diri kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai sehingga kami besok minggu kami juga boleh berbakti kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Amin. Iya
anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.